Saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, dan beberapa kepala badan di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Menteri yang baru dilantik adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Presiden juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan dilakukan jelang 2 bulan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut akan melanjutkan capaian kerja dari Menteri SDM sebelumnya Arifin Tasrif. Meski hanya tersisa 2 bulan menjabat, Bahlil menyebut akan menyempurnakan kinerja Menteri SDM sebelumnya. Bahlil mengeklaim hubungannya dengan Arifin Tasrif akrab sehingga ia yakin transisi akan berjalan lancar. Bahlil menyebut punya gaya kepemimpinan tersendiri. Saya pasti habis ini saya akan komunikasi sama Pak Arifin karena saya sama beliau kan hubungan abang adek. Komunikasi kami kan sangat baik sekali. Jadi pasti yang sudah bagus saya akan lanjutkan. Kemudian saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Saya yakin semua pasti punya strategi ya. Masing-masing mempunyai style kepemimpinan. Justru tantangan bagi kita lah dengan waktu yang ada kita harus mampu memberikan kontribusi kita yang terbaik kepada bangsa dan negara. kata saya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan reshuffle merupakan hak presiden meski kader PDIP hengkang dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Namun PDIP memastikan akan mengawal pemerintahan hingga akhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan? Kan PDI Perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi bagi PDIP. Tidak ada masalah sedikit pun. Kalau mau, kami sebenarnya dengan hak prerogatif Ibu Ketua Umum, kan sejak awal sudah ditarik menteri-menteri itu. Tapi Ibu tidak melakukan itu. Karena apa? Ya Ibu Mega pun sebagai Ketua Umum yang diberi prerogatif tetap menjalankan amanah Kongres. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut perombakan kabinet syarat muatan politis. Agung menyebut perombakan dilakukan untuk mengamankan legasi Jokowi di masa transisi. Memang erat kaitannya juga ya dengan beberapa suksesi kepemimpinan di internal partai seperti Munaslup Golkar, Kongres PAN dan Nasdem, kemudian Muktamar PKB. Ya, Menkumham menjadi posisi yang sangat strategis karena memberikan arahan ya pengesahan baik dalam konteks ADART maupun kepengurusan partai yang baru. Pelantikan menteri diklaim istana untuk memudahkan transisi pemerintahan meski perombakan dilakukan 2 bulan jelang masa akhir jabatan Presiden Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Demi Allah saya serta akan menjalankan segala peraturan. Bagaimana efektivitas menteri dengan sisa jabatan 2 bulan meski hak prerogatif presiden? Benarkah ini menjadi jalan untuk memuluskan transisi pemerintahan? Kami bahas bersama Grace Natali, staf khusus presiden. Bergabung juga Nusyirwan Suyono, ketua DPP PDIP, dan Gun-Gun Herianto, direktur eksekutif Political Literacy. Selamat malam Mbak Grace, Pak Nusyirwan, juga Kang Gun-Gun. Selamat malam. Malam. Malam, saya ke Pak Nusyirwan dulu. Di satu sisi PDIP bilang bahwa ini adalah hak prerogatif presiden. Oke, secara normatif demikian. Tapi kenapa juga Ketua DPP PDIP, Bang Deddy, bilang bahwa ini adalah triangle political game yang coba dimainkan Pak Jokowi. Dalam artian menghadapi Pak Prabowo 5 tahun ke depan, lalu juga melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Dari mana dasar tudingannya? Tentu apa yang disampaikan berkaitan dengan pertimbangan reshuffle itu apa saja bisa dibuat untuk menjadi pertimbangan adanya reshuffle. Jadi ini beberapa pihak sudah dari pihak pemerintah sudah menyampaikan tentang hal tersebut. Tapi itu tentunya adalah hal yang normatif saja. Bagi kami bahwa seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Said Abdullah, bahwa komitmen atau katakanlah itu adalah keputusan dari
konstitusi partai untuk mendukung sampai dengan berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Oke, Dan normatifnya demikian. Oke, Pak Nusirwan. Tapi yang tadi pertanyaan saya soal triangle political game, kenapa ada tudingan seperti itu dari PDIP? ya wajar saja karena ini waktunya juga sudah sangat dekat dengan habisnya masa berakhirnya pemerintahan. Maksud saya adalah tentu sama dengan argumentasi pembenaran atas dilakukannya reshuffle. Tentu bahwa pihak yang lain pun bisa saja menganalisis apa yang sebenarnya diinginkan dengan terjadinya reshuffle yang sebetulnya pemerintahan ini tinggal 2 bulan. Sehingga tentu apa yang disampaikan oleh masing-masing tentu tinjauannya berbeda-beda. Saya hanya ingin mengatakan komitmen PDI Perjuangan itu tidak hanya 5 tahun, tapi sudah sejak 2014, karena Pak Jokowi juga di dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan itu menyebutnya 10 tahun. Ya, Dan jadi itu kalau secara 10 tahun, komitmen 10 tahun itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi begitu ya Pak Nusirwan. Tapi artinya ya tadi 10 tahun itu kan kita mengusung, jangan dipotong kalimat saya, mohon maaf. Jadi ini ada bermakna karena bagaimanapun 10 tahun kami komitmen untuk sampai berakhirnya untuk menjaga. Soal setelah itu bahwa dianggap sudah tidak diperlukan kembali, itu adalah hak prerogatif yang disebut dengan hak prerogatif presiden. Tapi tentu kita komit untuk sampai menjaga, sampai mendukung sampai berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi saat ini. baik, yang itu ditangkap. Nah, tapi apakah dengan pertanyaan tadi Pak Nusirwan, meskipun ada kata-kata meskipun ini kan 2 bulan lagi sisa masa pemerintahan, ada pandangan dari PDIP bahwa ini tidak akan efektif kinerja dari menteri-menteri yang ditunjuk Pak Jokowi reshuffle ini? Tidak ada argumentasi yang logis untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kerja institusional yang tersisa untuk 2 bulan. Artinya bagi orang yang terbiasa bekerja itu, apa yang bisa dilakukan untuk sebuah program yang hanya 2 bulan saja. Tapi tentu bahwa tidak bisa terhindarkan apabila itu disimpulkan ada kepentingan politik. Baik, Sehingga jadi kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, tentu kami seperti yang awal saya katakan, ya itu adalah hak prerogatif presiden. oke, hak prerogatif, tapi dicium ada kepentingan politik begitu ya, saya simpulkan begitu Pak Nusirwan. Mbak Grace tadi, secara logis apa yang bisa dikerjakan dalam 2 bulan? Satu tadi dari PDIP, yang kedua ada kepentingan politis yang dibaca dari reshuffle yang dilakukan Pak Jokowi. Reshuffle ini adalah bagian dari upaya sinkronisasi Mbak Priska, Pak Nusirwan, dan juga Mas Guntur, serta pemirsa, karena baik Pak Presiden, Pak Jokowi, serta Pak Presiden terpilih punya visi yang sama, yaitu terkait dengan pembangunan yang melanjutkan supaya kita bisa menuju Indonesia maju. Jadi terkait dengan reshuffle ini atau ada sinkronisasi yang diwakili oleh orang-orang terpilih yang diangkat hari ini merupakan kerja jangka panjang, tidak hanya 2 bulan, tetapi bisa dibaca 2 bulan plus 5 tahun pekerjaannya ya. Terkait dengan apakah orang-orangnya, personilnya akan juga dilibatkan dalam kabinet selanjutnya, kita tunggu saja, karena itu adalah bagian dari hak prerogatif Presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi harus dibaca dalam time frame yang lebih panjang, tidak sekedar 2 bulan. Begitu. Baik, itu kan dikatakan bahwa ini adalah keberlanjutan. Tapi tadi dalam konferensi persnya terakhir sore PDIP Pak Jarod bilang bahwa ada kesan upaya memaksakan untuk memasukkan orang-orang Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo. Ini bisa jadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Mbak Grace. Ya, dengan cara apa memaksa itu kan? Jadi kita lihat saat ini rasanya dari hubungan antara Pak Presiden dan Presiden terpilih baik sekali, jauh dari kesan terpaksa, baik untuk Pak Jokowi maupun Pak Prabowo.
komunikasinya bagus, transisinya sangat smooth, justru ada komitmen, ada niatan baik dari keduanya, baik Pak Prabowo mau melanjutkan program-program Pak Jokowi yang memang sudah baik, dan juga Pak Jokowi juga membantu agar proses sinkronisasi bisa dimulai sesegera mungkin, karena ini ada pekerjaan besar, contoh misalnya program makan bergizi gratis yang merupakan program yang tidak pernah kita miliki sebelumnya, punya tujuan yang sangat baik, tapi membutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa antar kementerian lembaga, antar kepala daerah. Ini keruwetannya pasti banyak, gitu kan? Makanya dibutuhkan regulasi yang baik. Oleh karenanya Menkumham dalam hal ini yang juga punya peranan penting untuk memastikan payung hukumnya itu tersedia, memenuhi semua syarat administratif. Ini sinkronisasi dilakukan sedini mungkin. Kalau kita lihat Pak Yasona, Pak Rifin sudah mendampingi, mengawal Pak Presiden sejak dari awal periode kedua hingga saat ini sudah menjelang akhir dari masa jabatan. Jadi keduanya ini sudah selesai memang masa tugasnya, tongkat estafetnya sudah harus diserahkan. Tidak ada aroma politis di balik pencopotan Pak Yasona, Mbak Grace? Ya, memang sudah waktunya. Gimana, mau dipegang terus tongkat estafetnya, nggak dikasih ke yang selanjutnya. Memang waktunya untuk kita berganti ya, untuk memberikan kontribusi terbaik buat masyarakat negara. Jadi jangan terus dipandang dengan narasi yang negatif, karena memang ini sudah waktunya. Meskipun sisa 2 bulan lagi begitu, apakah ini waktu yang tepat, Mbak Grace? Justru karena program Pak Presiden berikutnya, Pak yang terpilih, membutuhkan waktu pasti ya, semua membutuhkan waktu. Bahkan jangankan untuk yang sudah di-endorse oleh Pak Jokowi saja terkait hilirisasi, karena ini adalah program yang baru, nggak ada sebelumnya, itu bisa makan waktu tahunan, lebih dari 2 tahun, karena antar kementerian lembaga takut bikin salah nih, takut jadi temuan dan sebagainya, jadi butuh waktu. Makanya sinkronisasi itu harus dilakukan sedini mungkin, supaya begitu nanti tongkat estafet resmi diserahkan, bisa langsung kerja, bisa langsung jalan, kalau perlu bisa langsung lari. Jadi untuk sinkronisasi dianggapnya toh sudah selesai. Nah, kalau Kang Gun-Gun melihatnya tinggal 2 bulan lagi atau justru masih ada 2 bulan untuk sinkronisasi, mana yang paling match dalam kebutuhan saat ini kalau dari sisinya Kang Gun-Gun? Iya, jadi memang reshuffle kali ini lokusnya bukan pada efektivitas kinerja, tetapi lebih pada transisi ya. Transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Dan tadi bahasanya Mbak Grace itu sinkronisasi. Atau bahasa lain prakondisi untuk eranya Pak Prabowo. Sehingga kemudian kalau kita lihat orang yang diposisikan sebagai menteri di reshuffle ini, seperti Pak Bahlil ya, kemudian Pak Supratman, kemudian juga beberapa nama lain, itu kan orang-orang yang memang saya lihat ya diproyeksikan untuk membangun prakondisi rezimnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, yang kedua, pesan dari reshuffle ini sesungguhnya ada yang disebut dengan sinyal kuat soal keterlibatan politik partai yang mana yang kemudian menjadi bagian dari era Pak Prabowo ke depan begitu ya. Saya melihat dengan di reshuffle-nya teman-teman dari PDI Perjuangan ini menjadi penanda tegas bahwa PDI Perjuangan memang tidak akan diikutsertakan gitu dalam posisi kabinet Pak Prabowo mendatang. Ini tentu ya sinyal ini terbaca dari kenapa kemudian posisi dari pos yang diisi oleh menteri-menteri PDI Perjuangan. Ini sebenarnya ya wajar dalam konteks begini, politik itu selalu soal pilihan ya, dan PDI Perjuangan dengan memosisikan diri saat ini ya tidak menjadi bagian dari Kim ya, itu tentu punya konsekuensi politis dan relasi antagonistis yang terbangun dalam konteks hubungan kuasa politik yang kemudian belakangan terutama pasca Pilpres ya. Ini kan menunjukkan bahwa arah politik PDI Perjuangan kemana, dan tentu ini juga menjadi sebuah sinyal kuat soal posisi dan dinamika politik dalam waktu pendek, terutama kalau kita lihat landscape-nya di pilkada dan konfigurasi rencana pembentukan pemerintahan. Begitu. Kang Gun-Gun melihatnya dengan PDIP berjalan sendirian, apa-apa yang
untung rugi yang akan didapatkan oleh PDIP di pemerintahan berikutnya? Ya tentu bagi PDI Perjuangan ya ini benar-benar ujian juga soal eksistensi partai, karena apa, PDI Perjuangan dulu pernah punya pengalaman ya di era Pak SBY menjadi kekuatan oposan dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Sekarang dihadapkan pada realitas berbeda posisi politik dan apakah kemudian mampu kembali memerankan diri sebagai kekuatan oposan atau sebut aja kalau PDI Perjuangan istilahnya penyeimbang kekuatan politik ya, dan itu diperlukan dalam konteks demokratisasi ya, dan PDIP saya pikir punya pengalaman itu, dan proses yang kemudian ditunjukkan oleh PDIP bisa juga menjadi sumbangsih juga dengan cara yang berbeda gitu. Memang kerugiannya signifikan ya, bagaimanapun di luar itu berat ya, mulai dari pola relasi politik yang mungkin tidak mudah tidak hanya di pusat tapi juga di daerah ya, kemudian logistik, kemudian juga mungkin ditinggalkan dalam konteks power sharing. Jadi tegasnya oposisi begitu akan jadi tantangan untuk PDIP ke depan ya, Kang Gun-Gun. Kalau baik, saya ke Pak Nusirwan. Apakah PDIP sudah siap melihat sinyal ujian ini ke depannya dari mulai reshuffle 2 menteri di posisi pentingnya, meskipun Pak Arifin Tasrif bukan kader PDIP, tapi kan berdasarkan rekomendasi dari PDIP. Juga Pak Yasona Lawli dianggap dari istana tadi Mbak Grace bilang ini sudah waktunya, tapi apakah PDIP membaca sinyal itu atau jadi penanda tegas bahwa oke, PDIP ke depannya bukan lagi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo? Ya, yang pertama kalau kalimat sudah waktunya, saya tidak tahu, nanti ditanya sendiri maksudnya sudah waktunya itu bagaimana. Apakah sudah waktunya tidak diperlukan lagi, atau kalau bahasa sudah waktu, kalau waktu itu tentu mengikuti batas masa bakti pemerintahan, saya tidak tahu itu maksudnya sudah waktunya itu seperti apa. Yang kedua yang berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gun-Gun bahwa kita cukup lama punya perjalanan untuk menjadi penyeimbang, kalau bukan oposisi tapi penyeimbang. Dan yang kedua, kita tidak boleh mendahului. Kita tidak boleh mendahului, nanti setelah 20 Oktober tentunya yang memimpin sudah bukan Pak Jokowi lagi, dan tentu yang memiliki hak prerogatif kebijakan tidak hanya hak prerogatif untuk kabinet, tapi juga policy dan kebijakan seperti apa terlalu cepat kalau saat ini disimpulkan. Tentu nanti kita lihat saja setelah tanggal 20 Oktober itu beliau Pak Prabowo yang menyambung kepemimpinan kebijakannya seperti apa, termasuk nanti arahnya akan seperti apa. Jadi Pak Nusirwan masih terbuka pintu begitu ya, setelah 20 Oktober saat Pak Prabowo sudah memimpin bisa jadi PDIP jadi bagian. Pak Nusirwan? Tadi dari yang Anda sampaikan berarti masih terbuka kemungkinan PDIP, tapi nanti lihat 20 Oktober setelah Pak Prabowo yang memimpin. Ya tentu kalau kita membahas tentang kalau yang sekarang yang kita bahas sore ini kan sampai batas waktu pemerintahan Pak Jokowi, kita akan membahas reshuffle. Reshuffle-nya reshuffle pemerintahan Pak Jokowi. Terlalu cepat kalau kita menyimpulkan beberapa langkah-langkah pasca tanggal 20 Oktober pergantian nantinya. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Menurut saya begitu, menurut kami begitu. Sama-sama dong, sama-sama memiliki hak prerogatif. Kalau kita mengatakan bahwa sekarang ada hak prerogatif, kita juga harus hormati. Nanti setelah 20 Oktober juga ada hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden terpilih. Nah, ada hak prerogatif Pak Prabowo yang ditunggu oleh PDIP. Ini artinya masih ada pintu yang tak mau dijawab sekarang oleh PDI Perjuangan, bisa bergabung atau tidak. Tapi kan bicara soal reshuffle ini, Mbak Grace tadi disampaikan adalah ada transisi kepemimpinan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apakah dengan, meskipun nanti orangnya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk saat Pak Prabowo sudah menjadi memimpin sebagai presiden terpilih, tapi sebagai presiden definitif, tapi apakah reshuffle ini jadi kode bahwa ada orang-orang yang dititipkan,
Atau Pak Jokowi ini punya andil juga untuk menyusun kabinet di masa pemerintahan Pak Prabowo, Mbak Grace? Yang pasti Mbak Priska, ada komunikasi yang baik antara Pak Presiden saat ini, Pak Jokowi, dan juga Presiden terpilih Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat ini membuat makanya proses transisi atau sinkronisasi ini bisa smooth sekali. Dan oleh karenanya yang akan mendapatkan manfaat paling besar adalah masyarakat Indonesia. Kalau para pemimpinnya campur begitu ya. Timbang yang ada di kapal tapi terus membolongi kapal gitu kan, jadi kapalnya gimana mau jalan gitu kan. Kalau ini ada kerjasama yang baik, sama-sama punya satu visi bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan. Dan oleh karenanya kita lihat prosesnya ya bisa dikatakan sangat-sangat smooth supaya nanti mengurangi waktu untuk orientasi, mengurangi waktu-waktu yang terbuang padahal waktu sangat pendek begitu ya. Pak Jokowi 10 tahun aja banyak yang beliau capai, tapi juga beliau bilang masih banyak yang perlu kita kerjakan agar bisa menuju Indonesia maju. Jadi karena waktu sangat berharga, oleh karenanya waktu-waktu tunggu yang harus dilakukan memang proses koordinasi antar kementerian lembaga, apalagi untuk proyek-proyek, program-program yang belum pernah ada sebelumnya. Koordinasi bukan dalam artian cawe-cawe ya, Mbak Grace? Kenapa? Koordinasi di sini bukan dalam artian cawe-cawe Pak Jokowi. Koordinasi yang sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing. Kalau Kang Gun-Gun lihatnya, jadi kalau dari proses transisi ini kan ada keberlanjutan tadi disampaikan oleh Mbak Grace, tapi PDIP juga belum mau berbicara soal apa yang akan jadi sikap PDIP dalam pemerintahan mendatang. Nah, reshuffle ini apa maknanya? Apakah sekadar tadi langkah politis, transisi itu normatifnya, tapi secara politis apa implikasinya? Ya, implikasinya menurut saya jelas ya, bagi hubungan politik Pak Jokowi dengan PD Perjuangan itu gapnya nampak melebar. Tetapi belum tentu posisi PD Perjuangan dengan Pak Prabowo pasca perubahan pemerintahan. Makanya memang tidak ada pola politik linier, tapi bersifat resiprokal, timbal balik, tergantung pada dinamika yang terjadi, ditentukan oleh isu dan pergerakan aktor. Jadi bagi saya sih, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nus itu adalah equivocal communications dalam konteks komunikasi politik. Jadi sifatnya itu diplomatis ya. Maksud saya begini, posisi politik PDI Perjuangan akan ditentukan juga aksi reaksinya dengan Pak Prabowo nanti. Tetapi dugaan saya berdasarkan basis analisis, di awal pembentukan pemerintahan mungkin PDI Perjuangan tidak akan terlibat terlebih dahulu. Maksud saya, jikapun dinamikanya berubah pasca pembentukan pemerintahan tidak di tahun awal, melainkan akan sangat ditentukan oleh dinamika tahun kedua dan seterusnya. Apakah kemudian pola hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap menguat, ya kan, atau sebaliknya. Nah, ini tentu juga akan menjadi satu pertimbangan ke depan. Makanya kemudian saya lihat kehati-hatian PDI Perjuangan dalam menentukan sikap itu akan sangat dipengaruhi oleh situasi pasca 20 Oktober. Situasi pasca 20 Oktober masih yang paling menentukan, meskipun reshuffle ini digelar 2 bulan sebelumnya, tapi tadi dibaca ini sebagai langkah politik untuk transisi, seberapa efektif publik yang nanti akan menilai. Terima kasih Mbak Grace Natali, staf khusus Presiden, terima kasih Pak Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDIP, dan juga Kang Gun Gun Herianto, Direktur Eksekutif Political Literasi. Selamat malam. Selamat malam.